Terdapat banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang beredar di Play Store dan App Store, sehingga membingungkan pengguna mengajukan pinjaman. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan membedakan antara pinjol yang legal dan yang ilegal. Oleh karena itu, warga dihimbau untuk berhati-hati dalam memilih aplikasi pinjaman online. Selain menawarkan bunga yang sangat tinggi, pinjol ilegal juga sering melakukan penagihan secara tidak etis dan melewati batas kewajaran. Seorang korban berinisial H menceritakan pada media ini di mana ia menggunakan layanan pinjaman online. Ia mencoba mengajukan pinjaman melalui aplikasi bernama PJA, yang dalam tampilannya menawarkan pinjaman hingga 5 juta rupiah. Karena hanya membutuhkan sekitar 3 juta rupiah, H pun mengajukan pinjaman tersebut dengan menggunakan sebagai syarat pendaftaran. Pencairan dana sebesar 1 juta rupiah hanya diterima sebesar 1 rupiah saja. Pihak customer service kemudian mengarahkan korban untuk mengajukan pinjaman di beberapa aplikasi lain dengan alasan agar limit pinjaman bisa. Mereka menjanjikan bahwa data akan segera dihapus setelah pengajuan dilakukan. Namun, setelah korban mengikuti arahan tersebut dan pengajuan disetujui, dana kembali cair dari beberapa aplikasi dan untuk langsung mengembalikannya. Korban pun mengembalikan dana tersebut. Namun, saat korban mengecek aplikasi-aplikasi yang baru diajukan, ternyata jumlah tagihan justru bertambah banyak. Pihak aplikasi tidak bertanggung jawab foto-foto yang bersifat tidak pantas kepada korban sebagai bentuk ancaman. Jika korban tidak segera melunasi tagihan dari beberapa aplikasi tersebut, terangnya. Ia pun menyampaikan harapannya agar Keuangan OJK segera mencabut izin operasional pinjaman online semacam ini, karena bunga yang dikenakan sangat memberatkan dan jelas-jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Lebih parahnya lagi, kini ia kerap menerima banyak panggilan dari berbagai pihak. Perlu diketahui bahwa pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal adalah layanan peminjaman uang berbasis daring yang tidak memiliki izin dan tidak tercatat secara resmi di OJK. Pinjol ilegal umumnya menawarkan pinjaman dengan bunga dan biaya yang sangat tinggi, serta menerapkan metode penagihan yang tidak sesuai. Lembaga-lembaga pinjol ilegal biasanya beroperasi tanpa mengikuti regulasi yang dibuat untuk melindungi hak konsumen. Dalam sejumlah kasus, pinjol ilegal bahkan tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar sebagai perusahaan resmi di Indonesia. Tanda dari pinjol ilegal adalah adanya biaya administrasi yang tidak dijelaskan secara transparan. Bahkan, biaya administrasi yang dibebankan kerap kali jauh melebihi batas yang ditetapkan oleh lembaga keuangan resmi. Ini harus kita lihat dulu permasalahan sekarang ini. Kalau ini terkait dengan pinjol ilegal, maka pemerintah dalam hal ini kepolisian itu harus segera bertindak untuk melakukan penertiban terhadap pinjol ilegal. Karena bagaimanapun pinjol ilegal itu sudah menyalahi aturan, dan juga beberapa kali kita lihat bahwa mereka itu melakukan penagihan-penagihan secara online, ya, dengan mereka membuat satu pressure kepada si peminjamnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan, dan masalah ini kemarin sudah sempat turun dengan beberapa orang yang kita tahu bahwa pinjol-pinjol ilegal itu sudah ditangkap oleh kepolisian. Namun apabila ini pinjol ilegal, maka tentunya OJK juga tahu bahwa yang namanya pinjol ilegal ini sebenarnya di mana. Nah, saya kira pihak kepolisian lah yang seharusnya melakukan penindakan ini. Cuman permasalahannya di sini, kalau kita mengkaitkan dengan Undang-Undang P2SK, bahwa penyidik masalah keuangan ini hanyalah OJK. Nah, inilah yang membuat kepolisian juga menahan diri. Nah, saya kira kita harapkan secepatnya, ya kan, bisa diselesaikan dan koordinasi dengan pihak kepolisian dan OJK bisa secepatnya dijalankan.